Halo Genjoters, masih damang seperti biasa kan? Gimana stok Indomie masih ada? Di video kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita film yang berjudul Trust. Intinya film ini menceritakan seorang gadis berumur 14 tahun yang diperkosa dan dibodoh-bodohi oleh penjahat kelamin. Nah, sebelum videonya dimulai, saya harap kalian semua bisa mendapatkan banyak sebuah pesan moral dari film ini. Oke, pokoknya daripada spoiler, mending kita langsung aja ke videonya cuy. Di awal film ditunjukkan seekor keluarga yang sedang merayakan ulang tahun anaknya bernama Annie. Lalu setelah perayaannya selesai, si Annie ternyata punya kenalan cowok di sosial media yang sudah dekat dengannya dan selalu chattingan dengannya setiap hari. Ayahnya pun bernama Will datang menghampirinya untuk melihatnya. Merasa anaknya dan teman chatnya baik-baik saja, ia pun meninggalkannya. Keesokan harinya, Annie menjalani hari-harinya dengan biasa. Seperti biasa, dia selalu chatan dengan pacar internetnya ini. Malam harinya, Annie dan keluarga makan malam kembali. Karena si Annie ini ngoprek HP terus, ibunya pun bilang untuk tidak memainkan HP saat di meja makan. Annie pun bilang bahwa dirinya ingin mengirimkan foto kepada pacarnya yang bernama Charlie. Ia pun memperkenalkan Charlie bahwa Charlie adalah orang yang pintar dan lucu, dan ia juga seumuran dengan Annie. Keluarga ini pun hanya senyum-senyum kayak kuda karenanya. Keesokan harinya, Annie pun telah pulang dari sekolahnya dan memiliki kabar yang sangat baik. Ia diterima menjadi tim utama klub bola voli wanita di SMA-nya. Ia pun buru-buru ngabarin si Charlie. Lalu pas ngabarin, ternyata si Charlie bilang sesuatu bahwa ia ternyata berumur 20 tahun dan sedang berkuliah. Annie pun kaget dan hanya terdiam. Dan si Annie membalas chatnya yaitu ia akan menerima Charlie walaupun berumur 20 tahun. Si Charlie pun ngirimin foto-fotonya yang membuat Annie tersenyum-senyum. Hari demi hari pun dijalani dengan sangat baik-baik saja. Di suatu malam, Annie dan Charlie pun chattingan. Si Charlie bilang lagi bahwa dirinya adalah seorang pria yang sudah lulus kuliah. Ia berumur 25 tahun. Annie pun kaget banget dan tidak percaya. Ia pun langsung menelpon Charlie. Charlie pun mengirimkan fotonya yang berumur 25 tahun dan si Annie hanya bisa menutup matanya. Keesokan harinya, Annie ketemuan sama Charlie di mall. Annie ke mall sendiri dan menunggu Charlie. Lalu tak lama kemudian, datanglah si Charlie ini. Annie hanya terdiam dan kaget. Ternyata si Charlie jauh lebih tua dari umur 25. Annie pun menangis dan bilang bahwa kenapa kamu selalu bohong sama aku gitu. Charlie pun menjawab semua pertanyaannya dengan serius dan bilang bahwa Annie belum cukup umur untuk mengerti. Lalu Charlie juga ketakutan untuk jujur. Lalu ada salah satu teman sekolah Annie yang melihat Annie dengan seorang pria tua sedang berjalan. Mereka pun akhirnya minum dan kencan seperti biasa. Charlie masih tetap merayunya agar Annie tenang. Lalu si Annie pun ikut sama Charlie menggunakan mobilnya dan pergi ke suatu hotel. Annie pun disuruh untuk menggunakan bikini. Si Charlie merayunya dan mengusap-ngusap Annie ini. Dan tanpa sepengetahuan Annie, ternyata si Charlie memasang sebuah kamera dan si Charlie pun langsung menyetubuhi si Annie. Singkat cerita, Annie pun hanya diam saat makan malam. Ia terus-terusan menghubungi Charlie, tetapi Charlie tidak ada balasan. Bahkan si Annie ini terus-terusan kepikiran si Charlie. Di sekolah, ia pun menelponnya tanpa henti, bahkan Annie sendiri sampai menangis. Tetapi tetap gak diangkat-angkat juga teleponnya. Temannya yang kemarin lihat mereka akhirnya nanya ke si Annie. Ia kaget dan menyuruh Annie untuk meninggalkannya. Saat sedang belajar di kelas, salah satu guru memanggilnya dan ia dibawa ke ruangannya. Seperti yang ia tahu, ternyata temannya lah yang memberitahu soal hubungan Annie dan Charlie kepada kepala sekolah. Akhirnya si Annie dibawa oleh polisi. Di situ pula banyak murid yang melihat bahkan memvideonya. Ayahnya, Will yang sedang bekerja dikabari perihal anaknya tersebut. Lalu ia pun bergegas ke tempat dan bertemu istrinya. Di sana, Annie sedang melakukan beberapa tes untuk menjadikannya bukti kuat bahwa ia benar-benar menjadi korban pelecehan. Lalu Annie pun menemui orang tuanya bersama penasehat rumah sakit dan orang tuanya pun menenangkannya. Lalu datanglah seorang agen FBI bernama Doug Ted. Ia akan membantu menangani kasus tersebut. Singkat cerita, di rumah si Annie, agen itu pun berusaha melacak dan menemukan si Charlie. Lalu Annie pun diminta untuk chat si Charlie. Kebetulan Charlie membalasnya. Lalu si Charlie juga menelpon Annie. Agen itu pun langsung siap untuk merekam suaranya. Si Annie pun mengangkat teleponnya. Lalu si Charlie pun menanyakan keberadaan dan orang tua si Annie. Ia menjawab bahwa orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Lalu tiba-tiba
Telepon ibunya pun berdering dan si Charlie langsung menutup teleponnya. FBI itu pun langsung kehilangan jejak si Charlie lagi. Ya, si Annie pun langsung ngambek gak jelas karena ngelakuin hal bodoh tersebut. Singkat cerita, si FBI itu pun mengobrol dengan Will. Ia menjelaskan bahwa si Charlie ini benar-benar berbahaya. Lalu Will benar-benar nafsu ingin membunuh si Charlie. Agen Dog pun melarangnya dan meminta untuk menyerahkan kasus ini kepadanya. Ia pun meninggalkan Will tersebut. Keesokan harinya, Will benar-benar memikirkan anaknya yang sedang diperkosa. Ia benar-benar depresi karena membayangkan terus-terusan hal tersebut. Lalu si ini pun mengunjungi penasehat rumah sakit untuk membicarakan atau bahasa gaulnya curhat sama penasehat tersebut bahwa sebenarnya ia benar-benar mencintai Charlie. Dan ia pun merasa bahwa Charlie juga mencintainya. Di tempat lain, si agen Ted menelpon Will. Ia bilang bahwa si Charlie benar-benar penjahat profesional, bahkan ia juga sudah jauh-jauh hari merencanakan kejadian saat di motel bersama Annie dan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Setelah pulang, Will memberitahu beberapa foto orang-orang yang melanggar aturan seks nasional kepada Annie untuk mencari wajahnya Charlie. Sambil marah-marah gak jelas, Annie pun bilang gak ada banget si Charlie di foto itu dan pergi meninggalkannya. Singkat cerita lagi, si Annie mengunjungi penasehat rumah sakit untuk curhat lagi. Ia berkata bahwa dirinya merasa tidak bersalah dan merasa ayahnya selalu menyalahkan dirinya karena melakukan seperti itu dengan Charlie. Di tempat lain, agen Ted membicarakan perihal kasus ini dengan Will. Ia berkata bahwa ia telah menyalin chat Annie dengan Charlie dan agen Ted tidak membolehkan ayahnya untuk melihatnya. Karena kebelat penasaran, Will pun mengambil tas yang isinya buku itu ke rumah. Setelah sampai di rumah, ia pun memberitahu istrinya perihal buku itu. Dan ya, mereka pun langsung marah-marah, adat-adatan, bahkan lempar buku itu karena isinya berbau seksual semua. Saking emosinya, Will sampai kebelet ingin membunuh Charlie dan pergi ke suatu tempat. Keesokan harinya, Annie mulai bersekolah lagi. Temannya yang melaporkannya meminta maaf padanya. Annie pun langsung ngegas karena ia telah menghancurkan keluarganya dan hubungannya dengan Charlie. Malamnya, Will mengunjungi Annie di kamarnya dan lagi-lagi menanyai perihal Charlie. Will langsung belak-belakan bilang bahwa Annie telah berbohong padanya. Ia harusnya bilang kalau si Charlie awalnya berbohong sama Annie perihal umurnya yang jauh berbeda. Annie pun langsung membantah semua kata-kata ayahnya, bahwa si Charlie benar-benar mencintainya dan saat di motel juga, Charlie tidak memperkosanya. Mereka pun ribut adu mulut, lalu Will pun diusir pergi dari kamarnya. Keesokannya, Will mengunjungi penasehat rumah sakit dan membicarakan mengenai Annie. Ia pun terlanjur curhat karena selalu membayangkan anaknya diperkosa sama si Charlie itu. Dan ia pun mengeluarkan semua unek-unek dan rasa ingin membunuh si Charlie kepada penasehat itu sambil berkaca-kaca. Singkat cerita, si Will pun berada di suatu rumah. Ia pun memukul-mukul pemilik rumah itu dan menembak mati orang itu. Lalu ternyata itu cuma lamunan si Will aja di toko senjata. Will benar-benar tidak bisa berhenti memikirkan Annie seperti itu. Singkat cerita, agen Ted memberitahu hal lain lagi bahwa si Charlie ini sebelumnya juga memperkosa wanita lain. Beberapa foto pun ditunjukkan dan parahnya sampai ada gadis yang berumur 12 tahun yang ia perkoseng bangke. Ini pun langsung pergi kabur. Will menyimpulkan bahwa FBI berarti sudah mencari si Charlie jauh sebelum kasus Annie berada. Will pun langsung menutup matanya. Si Annie kabur ke tempat penasehat rumah sakit lagi. Ia langsung berbicara mengenai wanita lain yang digenjot olehnya. Ia pun langsung menangis di jeritan gogoakan dan baru paham sekarang bahwa ia berarti diperkosa oleh si Charlie. Penasehat rumah sakit itu pun langsung memeluknya untuk menenangkannya. Malamnya, Will dan istrinya adu mulut lagi. Si ibu pengen lebih baik memperhatikan Annie ke depannya. Sedangkan Will berpikir bahwa membalaskan rasa kesalnya kepada Charlie adalah jalan yang terbaik. Apalagi jika Charlie ketangkap, mungkin bisa menyelamatkan korban-korban selanjutnya. Singkat cerita, ini pun bertanding voli di sekolahnya. Will dan keluarga menontonnya. Saat enak-enak nonton, Will melihat seseorang yang mirip dengan Charlie dan pernah ia lihat di daftar orang-orang yang melanggar peraturan seks nasional. Ia pun langsung mendatangi dan memukul-mukul wajahnya dengan penuh kesal. Ternyata pria tersebut bukan Charlie. Pria itu pun memaafkannya karena tahu jika hal tersebut hanya kesalahpahaman saja. Pulangnya, si Annie langsung bacotin ayahnya lagi. Ya, si Will juga tahu kalau dia yang salah karena telah lepas kendali kayak gitu. Keesokannya, temannya pun memberitahu soal dirinya yang ada di internet. Ia pun langsung mengecek apa yang ada di internet tersebut. Ia pun kaget setelah mengetahuinya. Ternyata itu adalah sebuah gambar porno yang diedit menjadi kepala si Annie ini. Annie pun langsung pulang dan depresi karena hal itu. Ia pun langsung menelan banyak pil. Will ditelepon oleh istrinya soal Annie yang kabur dari sekolah. Ia pun langsung mencari Annie di kamar mandi dan mendobraknya.
Ini pun muntah dan dibawa ke rumah sakit. Paginya, ini menemui Will yang sedang duduk sendirian sambil melamun. Will pun bercerita sambil menangis dan si Will meminta maaf kepada Annie karena terlalu berlebihan dengan apa yang dilakukannya. Annie pun langsung memeluk ayahnya tersebut dan film pun diakhiri dengan adegan seorang pria yang sedang memvideokan keluarga kecilnya. Ternyata pria tersebut adalah Charlie dengan nama asli Weston. Ia pun bertemu salah satu muridnya yang ternyata si Charlie atau Weston ini adalah guru fisika. Mereka pun bersenang-senang tanpa ada kejaran FBI ataupun polisi setempat dan film pun tamat, cuy. Jadi begitulah ending dari film Trust. Gimana? Sad ending kan? Gemes kan lu liatnya? Berbeda dengan film yang saya bahas sebelumnya berjudul The Last House on the Left yang endingnya bikin kalian semua satisfying. Cek aja deh. Tapi dibalik endingnya yang ngeselin, kalian bisa ambil banyak pesan moral dari film ini. Berarti jangan mudah percaya sama orang yang gak dikenal, atau berhati-hatilah saat bermain internet, karena banyak banget kejahatan di internet itu. Ya kalau kalian dapat pesan moral, silahkan bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, segitu dulu untuk video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, dikarenakan lamun henteu subscribe bisa burut anu awewe rayut guns ya. Nggak bercanda bro. Sampai jumpa di video selanjutnya cuy.